Baik, kita mulai kembali ya, kita lanjutkan kembali. Walaupun nanti kita cari hari lah ya. Saya sepertinya ada waktu yang berkurang nih. Tadi 15 sampai 15 menit. Ini nanti juga sepertinya saya akan ke pindah tempat teman-teman. Jadi tempat ngopi yang biasa saya pakai itu ternyata jam segini belum buka. Jadi saya sekarang lagi di pinggir jalan lagi, tapi menjauh dari rumah, jauh banget gitu ya. Mudah-mudahan sinyal dengan modem yang saya bawa masih lumayan nih, gambarnya kelihatan semua. Tapi waktu kita berkurang, nanti disepakati saja. Saya akan memberikan tambahan ya, pakai kita link pribadi saja, seperti kemarin minggu lalu. Khawatirnya ada materi yang terlewat dan apa namanya berkurang 15 menit sampai 20 menit itu, atau nanti kalau baterai saya habis ini kan saya pindah lagi tuh. Paling tidak setengah jam ada waktunya berkurang. Saya akan cari waktu pengganti untuk memberikan materi tambahan ya. Materi atau bahasan tentang perseroan terbatas. Saya ingin mengulang sedikit ya, mereview materi kita terkait dengan bentuk-bentuk perusahaan yang sudah kita pelajari kemarin. Saya ingin mereview kembali bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, maka apa namanya, sebenarnya persyaratan formil itu tidaklah menjadi satu keharusan bahwa seseorang itu dapat atau boleh melakukan suatu kegiatan usaha, yang artinya untuk menjalankan suatu perusahaan sebenarnya tidak ada persyaratan apapun. Karena secara keperdataan, karena yang namanya perusahaan itu, menjalankan perusahaan itu kan menjalankan suatu aktivitas keperdataan. Ada kegiatan usaha, ada pelaku usaha, ada orang yang menyediakan barang, jasa, kemudian ada penggunanya. Untuk saling menggunakan, saling membeli, siapa yang menyediakan barang, apakah itu perjanjiannya sebagainya, atau perjanjian kredit dengan bunga dan lain sebagainya, maka sesungguhnya dia sudah bisa dikatakan sebagai orang yang menjalankan kegiatan usaha atau punya perusahaan. Gitu ya. Akan tetapi, seperti yang pernah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat di video YouTube saya, ini bukan masalah promosi YouTube, karena YouTube-nya juga, saya asal musiknya juga musik populer, jadi nggak bisa di apa-apakan segala macam, karena yang bikin juga mahasiswa juga yang bikin videonya ya, dikasih lagu macam-macam gitu kan. Nah, jadi ada di situ video beda antara hukum publik dan hukum privat. Bahwa sekarang ini, jadi memang awalnya sebagai negara dengan corak negara civil law, itu karakteristiknya adalah salah satunya dibeda-bedakan ataupun dilakukan pembedaan antara hukum publik dan hukum privat. Maka kita mengenal hukum tata negara, hukum administrasi negara, ya, ada hukum pajak dan lain sebagainya, yang secara konvensional dianggap sebagai hukum publik. Karena dia mengatur hubungan hukum antara, kan kalau di bidang yang lain, yang masuk kategori hukum perdata, salah satunya adalah segala sesuatu perbuatan yang menyangkut hubungan hukum antar sesama warga negara, yang diatur di KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk hukum adat. Nah, dulu sudah pernah saya ceritakan ya, bahwa karakteristik dari sistem hukum di civil law itu adanya peradilan yang berbeda untuk menyelesaikan satu sengketa hukum. Ya.
Kalau di negara-negara common law kan peradilannya sama. Satu, siapapun dia, dari rakyat jelata sampai presiden, peradilannya ya sama. Tapi itu pun sekarang sudah mereka ada namanya mengenal tribunal-tribunal juga, mengikuti civil law juga sebenarnya. Civil law itu ada peradilan administratif, peradilan tata usaha negara gitu. Nah, fokus saya kembali ke yang tadi, bahwa sekarang ini boleh dibilang hampir sulit ya, peraturan sulit untuk diklasifikasikan apakah dia di video itu judulnya hukum publik versus hukum privat. Saya jelaskan contohnya hukum persaingan, hukum perlindungan konsumen, hukum ketenaga kerjaan, termasuk dalam hal menjalankan perusahaan. Misalnya, kan menjalankan perusahaan tadi saya bilang saya punya keahlian, saya punya produk yang saya bisa hasilkan, bisa saya produce, bisa saya lakukan jasanya, ada yang butuh, ya sudah, yang negara tidak perlu campur tangan kesepakatan kami. Tapi negara mesti hadir ketika produk-produk yang saya berikan tadi, yang saya jual tadi, mengganggu atau mengusik kepentingan umum. Misalnya apa? Oh, ternyata yang saya jual barang-barang setuju. Saya narkoba kan yang penting pembelinya setuju. Perdagangan manusia. Kemudian di dalam perdagangan tadi ada penipuan. Pas ngajuin kredit, laporan keuangannya disetting dan lain sebagainya. Jualan makanan, minuman yang disyaratkan harus memenuhi standar kesehatan, harus didaftarkan ke BP POM. Kemudian pinjaman peer-to-peer lending yang harus berizin di OJK. Kenapa? Karena ada regulasi di sana. Negara harus hadir memberikan perlindungan-perlindungan kepada konsumen-konsumen lemah yang tidak boleh karena posisinya yang subordinat, yang powerful, bergening posisinya yang tinggi, maka nanti negara hadir dalam memberikan perlindungan di bidang persaingan usaha, larangan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan lain sebagainya. Jadi negara hadir itu. Makanya salah satunya adalah terkait dengan perizinan-perizinan, termasuk legalitas badan usaha. Jadi gitu ya ceritanya ya teman-teman. Bahwa sebenarnya kalau seseorang warga negara, baik orang perseorangan maupun badan mau bikin perusahaan, ya bikin saja. Tapi negara juga perlu melindungi konsumen. Perlu melindungi pihak ketiga yang beritikat baik. Jangan sampai karena dia ngerasa hartanya dia yang penting sepakat, kemudian menjual produk tertentu, kemudian nggak bertanggung jawab, melakukan kegiatan usaha dengan mekanisme hit and run gitu. Hit and run itu gimana? Habis ngutang kabur, tutup dan segala macam, usahanya nggak dilakukan. Maka diperlukanlah satu formula ataupun form atau bentuk kendaraan untuk menjalankan bisnisnya. Nah, kendaraan-kendaraan tadi dibedakan. Ada yang kendaraan itu sebenarnya kendaraan yang melekat pada dirinya, yaitu perusahaan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, dan ada yang berstatus badan hukum. Itu ya evaluasinya review saya di sana. Nah, sampai dengan satu bentuk-bentuk badan usaha kemarin yang kita sudah bahas, ada matskap, ada firma, ada persekutuan perdata. Nah, sekarang saya mau mereview, kita diskusi dengan teman-teman sebelum kita masuk ke perseroan terbatas. Ada yang masih ingat ya? Ada yang masih ingat? Saya takutnya terlewat gitu. Di antara mana yang harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM? Dan mana, saya ulang lagi, pertanyaan dari yang paling bawah dulu. Apakah untuk membuat maskap atau firma
atau CV harus dengan akta autentik. Akta autentik itu artinya akta yang dibuat di depan pejabat. Kalau terkait dengan pendirian perusahaan, perjanjian, berarti akta autentik ya akta notarial, akta notaris. Kartu buku nikah, buku kantor catatan sipil, itu akta notarial juga, akta autentik juga. Tapi dalam konteks pendirian perusahaan berarti akta notaris. Pertanyaan saya, untuk mendirikan maskap, firma, atau CV, wajib dibuat dalam akta autentik atau tidak? Gimana? Ada Apa yang namanya? wajib, ada yang enggak, Pak. Ada yang wajib, ada yang enggak. Yang wajib yang mana, Dava? Syab itu atau persekutuan yang astagfirullahaladzim, yang wajib itu yang firma sama CV, Pak, itu diperlukan untuk harus ketika didirikan itu ada akta autentik. Sedangkan untuk apa masyhab atau persekutuan perdata itu bukan syarat mutlaknya, Pak. Oke. Ada yang ingin melengkapi jawaban Dava? Ada yang ingin melengkapi, menambahkan bagaimana sih cara mendirikan CV, maskap, firma? Apakah harus pakai akta autentik? Di pertemuan awal, saya sudah menjelaskan bahwa persekutuan perdata itu definisinya adalah perjanjian antar dua orang atau lebih. Jadi orang-orang saling perjanjian tuh ingat-ingat ya teman-teman. Ketika saya ngomong perjanjian, itu artinya kesepakatan. Bahwa perjanjian itu tidak harus tertulis. Gitu. Ya, di KUH Perdata, maskap itu tidak wajib akta autentik. Yang penting sepakat saja. Tapi kan perlu, nanti kalau pembuktian kan susah, maka sebaiknya jangan lisan, tertulis. Tapi tertulis saja nanti kan kalau salah satu pihak ngerasa bilang bahwa oh, itu kan dipalsukan segala macam bla bla bla, itu masih perlu proses membuktikan gitu. Tapi kalau di akta notarial kan, dibuat di akta notaris, yang pihak sana mau ngomong ngelak, mengingkari segala macam nggak laku karena dia memiliki kekuatan apa namanya pembuktian yang sempurna kalau akta notarial itu. Akta notarial bahkan tidak wajib akta tertulis, perjanjian tertulis. Akan tetapi tadi jangan sampai apa namanya, jangan sampai nanti di suatu saat ada mitra atau sekutu yang mengingkari perjanjian, kita nggak bisa membuktikannya. Kenapa? Karena nggak punya bukti tertulis. Manggil saksi-saksi yang dulu waktu berjanji, iya kalau masih hidup. Kalau saksinya meninggal, siapa yang bersaksi? Nggak ada. Sementara dia terikat perjanjian, perikatan segala macam, saksinya udah nggak ada. Maka diperlukanlah, kalau tertulis kan nggak bakal mati tulisan itu, ya kan? Apalagi akta notarial, malah punya kekuatan pembuktian yang sempurna. Nah itu maskap. Nah tadi Dava bilang begini, kalau CV dan firma, kan CV, firma dan CV katanya maskap juga Pak, maskap khusus. Kenapa dia wajib akta autentik? Iya, karena di KUH Dagang bilang firma dan CV itu maskap khusus. Salah satu kekhususannya adalah dia harus pakai akta autentik. Akta notarial dibuat di depan notaris atau dengan akta notaris. Oleh notaris atau di depan notaris. Tetapi di KUH Dagang juga bilang begini, walaupun bukan untuk CV dan firma, akan tetapi meskipun dia wajib, tapi ketiadaan akta autentik tidak berarti firma atau CV-nya nggak berlaku gitu. Tidak sah, tetap sah gitu. Kalimatnya begitu ya, koma ya. Nah, bedanya lagi kalau maskap dia tidak wajib didaftarkan kemanapun itu. Cukup perjanjian antar para pihak saja. Nggak perlu didaftarkan, nggak perlu diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Kalau
firma dan matskap dia di negeri menurut KUH Dagang ya. Nah, tapi ingat koma itu sudah saya coret semua, oke? Itu koma. Jawab Anda nanti kalau ada soal atau ada pertanyaan ataupun Anda ketemu apa namanya dalam satu diskusi ataupun pembahasan, ingat stop, itu ketentuan dalam KUH Perdata dan KUH Dagang. Sekarang semuanya wajib didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Yang artinya matskap sekalipun itu harus dibuat pakai akta notarial, karena yang punya akses di Kementerian Hukum dan HAM untuk punya login di sana itu notaris. Memang dia diberikan apa namanya kecuali kalau kita mau mengurus sendiri ya. Tapi intinya harus mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM. Sorry, salah. Bukan mendaftar, mencantumkan pendaftaran ya. Tidak perlu meminta izin, bukan pengesahan tapi pendaftaran. Tapi artinya dia harus dibuat tertulis perjanjian itu. Ya, untuk didaftarkan bahwa kami ada matskap, ada CV, ada firma. Tidak boleh lagi perjanjian antara pihak saja. Sebenarnya tujuannya apa pendaftaran ini? Ada dua sebenarnya. Satu, untuk melindungi pihak ketiga beritikat baik. Karena kalau di antara sekutu-sekutu itu kan kemarin kita bilang, Binsar kemarin sudah ngomong tuh, siapa yang berhak mewakili persekutuan? Kalau CV dan firma, siapa yang berhak mewakili persekutuan? Ada yang masih ingat? CV dan firma serta matskap, siapa yang berhak mewakili persekutuan? Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Bahwa yang dimaksud mewakili itu maksudnya begini, si sekutu tadi dalam membuat perikatan dengan pihak ketiga, itu untuk keperluan persekutuan maksudnya. Kemarin jangan salah paham misalnya. Saya, Bani, sama Ayu misalnya, bikin persekutuan. Bani, kebetulan dia tahu ada klien yang prospektif nih. Dia terima permintaan dari klien untuk melakukan penilaian. Kita misalnya bikin KJPP bareng nih. Saya, Ayu, sama Bani. Nah, Bani ketika mengikatkan kontrak, itu untuk kepentingan persekutuan kami bertiga. Nah, itu boleh dan tidak, tapi maksud saya, itulah yang dimaksud kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama persekutuan. Tapi di lain sisi, Bani punya kepentingan keluarga dia. Ambil kredit ke bank untuk keperluan pribadi. Tentu itu tidak mengatasnamakan persekutuan. Jadi harap di firma, kemarin saya bilang, bahwa apa yang dilakukan oleh setiap sekutu mengikat sekutu yang lain, itu bukan berarti semua perbuatan Bani, semua perbuatan saya, semua perbuatan Ayu itu mengikat sekutu yang lain. Tidak. Hanya perbuatan-perbuatan yang ketika saya tanda tangan kontrak, saya bilang, saya mewakili persekutuan loh. Saya ini pengurusnya persekutuan. Hanya yang begitu yang mengikat sekutu yang lain. Jadi kalau perbuatan pribadi, Bani misalnya bayar uang kuliah, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan yang lain, kemudian dan lain-lain ya, ada melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian prestasi yang lain untuk keperluan pribadinya dia ketika kontrak itu dibuat. Jadi yang dimaksud dengan perikatan dan CV yang otomatis itu kemarin, kalau matskap kan tidak otomatis, nunggu surat kuasa ya kan. Nunggu surat kuasa pun hanya perbuatan-perbuatan yang memang dimaksudkan untuk kepentingan persekutuan gitu. Ngambil kredit ke bank. Bank kalau misalnya
Tapi karena dia ngelihat, Pak, saya ngajuin kredit ini bukan atas nama saya pribadi loh. Saya persekutuan saya, partner saya ada si Ayu tuh. Lihat pabriknya ada di mana-mana. Kendaraannya dia punya cabang usaha di mana-mana seluruh Indonesia. Akhirnya Bang setuju, tertarik. Oh ya, oke deh. Karena kalian kan persekutuan sama Ayu sama Bani. Akhirnya ngasih. Nah, apa yang saya lakukan tadi itu mengikat Ayu, mengikat Bani. Kalau saya Firma, kalau saya CV yang sekutu Pak aktif tadi kalau CV-nya. Tapi kalau Firma, maka apa yang saya lakukan, saya nunggu ada surat kuasa dari Ayu dan Bani. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti teman-teman pelajari lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oh ya, kemarin di pertemuan di lewat audio, saya ada yang nanya. Saya tunda di pertemuan, apa ya pertanyaannya? Lupa saya. Di kelas 505 kayaknya. Siapa Pertanyaan yang saya, nanya? Pak. Yang waktu itu saya jawab. Makfiratul, apa pertanyaannya? Itu saya tanya gini, Pak. Kenapa harus ada PT perorangan sedangkan sudah ada perseorangan? Terus Oh, apa sih untungnya buat PT perorangan, kan cuma sendiri gitu, Pak? oke. Ya, oke. Makanya saya jawab sekarang ya, karena kan materi PT kita bahasnya hari ini. Oke. Ya, nanti saya bahas. Dan itu jadi PR teman-teman nanti di ending untuk didiskusikan. Kita diskusikan nanti pas di materi tambahan ya. Baik, untuk materi perusahaan perseorangan, Matskap, Firma, CV, saya akhiri. Teman-teman baca kembali. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat WA Group atau di pertemuan berikutnya. Meskipun materi kita di PT terkait dengan perseroan terbatas, tapi Anda boleh bertanya tentang materi-materi yang sebelumnya. Ya, Maaf, Pak. baik. Ya, Anissa. Pertanyaan saya juga belum dijawab. Apa Anissa pertanyaannya? Saya tanya tentang boleh nggak kalau misalkan suami istri mendirikan firma, Oh sedangkan suami iya. istri itu harta bersama gitu, Pak. Oke. Pertanyaan Anissa ini juga berlaku juga untuk pertanyaan kalau PT. Nah, nanti kita lihat PT boleh nggak sih PT dibikin oleh satu orang. Jadi memadukan antara pertanyaan Anissa dengan Makfiratul. Makfiratul panggilannya apa sih? Vira, Pak. Vira. Antara Vira dan Anissa itu jadi pertanyaan yang nyambung sebenarnya. Jadi intinya teman-teman tahu nggak yang ditanyakan Anissa? Kenapa Anissa tanya suami istri bikin CV firma persekutuan perdata? Ada yang tahu maksud dari Anissa? Kenapa yang seperti itu mesti ditanyain oleh Anissa? Ada yang bisa tahu maksudnya? Emang ada permasalahan apa gitu? Izin Pak menjawab. Ya, besar. Menurut saya Pak, kalau konsep dari PT itu kan merupakan badan yang artinya terdiri dari dua orang. Nah, kalau misalkan suami istri memang dua orang, tapi kan secara kekayaan tetap jadi satu pemiliknya. Jadi permasalahannya di situ, Pak. Oke, betul bicara. Jadi dalam KUH Perdata kita, sebentar saya bikin ini ya. Ini kalian kapan sih kelas online, offline? Belum ada kabar, udah. Kayaknya sampai lulus online terus ini. Jangan Pak, jangan. Semester 6 insya Allah Pak. Semoga enggak Pak. Amin ya. Semester 6 mana kita udah nggak ketemu lagi ya. Oke, jadi gini, tadi yang ditanyakan Anissa, kemudian dijawab oleh Binsar tadi betul. Jadi intinya di dalam, menurut KUH Perdata kita, menurut KUH Perdata,
atau BW, kan begitu ada lembaga perkawinan, kan begitu ada dia, ini BW ya. Kemudian nanti ada hukum adat kan beda-beda itu, hukum adat. Ini hukum Islam. Menurut BW, begitu laki-laki dan perempuan menikah masuk dalam lembaga perkawinan, ini suami istri. Ini suami istri. Suami istri. Nah, begitu dia masuk dalam lembaga perkawinan, sebentar ada chat. Oke, ya silakan. Yang ada kendala sinyal boleh off cam ya. Maka demi hukum, harta suami dan istri itu bercampur menjadi harta bersama. Orang sering menyebutnya gonogini. Jadi semuanya, termasuk harta yang sebelum menikah dan setelah menikah, itu bercampur. Demi hukum itu, udah otomatis. Gitu ya. Kalau dalam hukum Islam, tidak. Yang dalam hukum Islam, harta suami dan istri yang masih ada di bawaannya, itu tetap punya suami sendiri, punya istri sendiri, tapi harta yang diperoleh selama perkawinan, walaupun yang bekerja suami, walaupun yang bekerja istri, tetap harta bersama. Jadi bukan yang diperoleh suami, bukan yang diperoleh istri, bukan. Itu pun sama di sini. Jadi ada harta sebelum dan selama perkawinan. Jadi kalau selama perkawinan antara hukum perdata BW bergerak wetbook dan KUA dari beberapa imam mazhab yang digunakan, yang dianut, itu semuanya mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, artinya setelah menikah sah, kemudian sampai dengan selama pernikahan itu, maka itu namanya harta bersama itu. Sama-sama harta bersama. Tidak ada perbedaan antara KUA perdata dengan hukum Islam. Tapi untuk harta yang sebelum itu beda. Kalau KUH perdata yang sebelum maupun sesudah, jadi kalau KUH perdata ini sebelum dan sesudah itu semuanya harta bersama. Kalau Islam di Undang-Undang Perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, begitu dia menikah, maka semua harta yang diperoleh selama itu harta bersama. Tapi yang sebelum tetap melekat menjadi harta masing-masing suami dan istri. Termasuk ketika sudah menikah, istri atau suami dapat warisan dari orang tuanya, maka itu harta suami dan istri masing-masing. Bukan harta bersama. Jadi harta itu beda. Nah, begitu dia menikah, kecuali harta selama perkawinan ini dia tidak menjadi harta bersama kalau dia bikin perjanjian perkawinan. Dulu namanya perjanjian pranikah atau prenuptial. Karena perjanjian perkawinan itu harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Menurut KUH Perdata itu begitu, harus di sini. Tidak boleh perjanjian itu dibuat setelah perkawinan. Misalnya, kalau pacaran kan kelihatan baik-baiknya doang. Ini waktu dulu datang ke rumah, waktu ngajak jalan, mobilnya keren, motornya keren, rumahnya ditunjukin keren. Ternyata itu bukan rumah dia. Mobilnya, motornya pinjaman gitu. Setelah ngakunya kerja di mana gitu ya. Begitu sudah menikah baru ketahuan. Oh, ternyata bohong semua itu. Baru nyesel. Mau bikin perjanjian perkawinan nggak boleh. Dulu nggak boleh sebelum ada putusan MK. Ini tahun berapa ya? 2014-an kalau nggak salah. Saya lupa nomornya. Nanti cari lagi ya. Yang menyatakan bahwa sekarang ini perjanjian perkawinan itu tidak selalu harus
sebelum perkawinan berlangsung. Dulu namanya prenup, sekarang postnup. Postnuptial. Artinya setelah perkawinan pun boleh bikin perjanjian perkawinan. Untuk memisahkan bahwa nanti harta yang diperoleh ya misah gitu. Hartamu ya hartamu, hartaku ya hartaku, utangmu utangmu, utangku utangku gitu. Ya. Jadi kan ada yang begitu, sebagian yang aliran istri-istri, harta suami adalah harta istri adalah harta istri gitu, menang-menangnya sendiri ya. Nah, kata Binsar tadi betul, di KUH Perdata tidak, dia bercampur. Karena begitu terjadi lembaga perkawinan, maka terjadilah penyatuan harta kekayaan antara si wanita dan si laki-laki tadi, suami istri tadi, di mana suami bertindak sebagai kepala keluarga. Sehingga esensinya ketika dia sudah menikah, dia menjadi satu subjek hukum saja, yang tadi dua menjadi satu, ya, menjadi satu subjek hukum. Sehingga kalau satu subjek hukum menjalankan perusahaan perseorangan, boleh nggak? Boleh. Karena kan perusahaan perseorangan bikin PD. Tapi kalau dia mendudukan badan usaha, seperti yang saya selalu ulang-ulang, kalau badan usaha, baik badan hukum maupun non badan hukum, dua orang gimana? Kan tadi satu keluarga terpenuhi. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dari perjanjian yang paling sederhana saja, yaitu matskap, definisikan perjanjian. Perjanjian itu syaratnya harus dua orang. Kan saling berjanji itu perjanjian. Nggak mungkin berjanji untuk diri sendiri. Oh, saya janji deh, nanti kalau saya lulus, saya akan beribadah lebih rajin misalnya. Itu komitmen itu, bukan janji. Tapi kalau mau dianggap janji, janji kepada Tuhan gitu kan. Saya akan rajin bantu orang tua kalau saya nanti bisa dapat nilai segini. Saya kalau dibeliin ini sama orang tua, saya akan lebih rajin lagi. Itu janji-janji dengan orang tua pun butuh dua orang gitu. Jadi namanya perjanjian itu harus minimal dua orang atau lebih. Apalagi ini janji untuk mendirikan perusahaan. Jadi mesti minimal dua orang atau lebih. Nah, oleh karenanya pertanyaan Anissa tadi, Pak, terus gimana? Jawabannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kalau dia tidak ada perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu isinya adalah perjanjian yang berisi pemisahan harta dan kewajiban. Ya, perjanjian perkawinan memisahkan harta dan kewajiban. Tadi ya, kalau yang pakai hukum Islam berarti perjanjian perkawinan atas harta bawaan dan harta bersama itu dipisah. Perjanjiannya hanya harta bersamanya saja, selama perkawinan aja dipisah. Karena kalau harta bawaannya sudah otomatis terpisah memang. Tapi begitu menikah ada harta bersama, dia satu entitas gitu. Apalagi yang tunduk pada hukum BW, hukum perdata barat istilahnya. Maka dia harus membuat perjanjian perkawinan. Nah, kalau ada perjanjian perkawinan, baik postnup maupun prenup, prenuptial agreement maupun postnuptial agreement, maka dia menjadi dua subjek yang berbeda. Maka dia boleh mendirikan matskap, bisa mendirikan firma, CV, maupun PT. Boleh. Syaratnya itu. Nah, dulu bisa jadi kejadian begini, teman-teman. Ini ada case real banyak yang terjadi begitu ya. Ada sepasang kekasih gitu, pacaran. Kalau ukuran merasa udah cocok ya, udah kayaknya ini udah klik banget nih sama dia, udah cocok. Yuk kita bikin usaha bareng aja yuk. Sama orang tuanya dimodalin segala macam. Bikinlah dia PT, bikinlah CV, bikin firma. Waktu masih pacaran, dia dua subjek yang berbeda. Begitu dia menikah, maka dia menjadi satu subjek. Nggak boleh. Nggak boleh. Maka dia harus mencari partner baru. Atau lakukanlah perjanjian pisah harta. Biar tadi boleh. Mencari partner baru kan belum tentu cocok. Maka
bikinlah perjanjian perkawinan. Kalau memang lebih berat ke badan usahanya tadi. Ya. Oh ya, teman-teman, saya ingin memberikan gambar ini ya, informasi ya. Kadang mungkin kita ada yang bertanya-tanya, ngapain sih suami istri bikin perjanjian perkawinan? Berarti dia nggak percaya dong, nggak saling percaya dong antara suami istri dan segala macam. Iya, memang kalau dalam konteks apa namanya, perkawinan sesama warga negara Indonesia, memang itu agak ada pertanyaan ke sana. Tapi kalau perkawinan campuran dengan warga negara asing, memang sebaiknya dilakukan perjanjian pisah harta. Kenapa? Karena kalau tidak, terutama yang wanita, ya, dia kepemilikan atas tanah di Indonesia itu berbahaya, terancam untuk dia tidak bisa menguasai tanah itu, karena kalau tidak ada perjanjian perkawinan, dia ngikut ke suaminya nanti. Jadi ada hal-hal seperti itu yang mesti diperhatikan. Kemudian kita mungkin berkacanya begini, teman-teman. Kalau kita melihat ke diri kita mungkin dengan mungkin harta warisan, potensial warisan yang mungkin 1 juta, 2 juta, 100 juta gitu ya, ratusan juta gitu. Mungkin masih oke ya, 1 miliar, 2 miliar gitu. Nggak usah pakai perjanjian perkawinan. Tapi kalau Anda bayangkan anaknya konglomerat, yang warisannya itu sampai triliunan. Beberapa waktu yang lalu ada case sengketa waris kan, salah satu orang terkaya di Indonesia, yang disengketakan objek warisnya berapa? 600 triliun. Coba, itu kalau nggak bikin perjanjian perkawinan, ketemu pasangan yang nggak bener, habis itu kan. Gitu. Nah, jadi terkadang ada yang memang, walaupun ya nyarinya yang bener lah gitu. Tapi kan yang namanya manusia kadang kita nggak tahu kan. Artinya mungkin dalam benak kita ada pertanyaan, kenapa sih mesti bikin perjanjian perkawinan dan sebagainya. Mungkin mungkin saya itu mungkin yang memang benar-benar mungkin karena saya nggak tahu gitu ya. Bisa jadi ya pertimbangan-pertimbangan tadi. Oke, kembali ke pertanyaan Anissa tadi. Jadi intinya kalau suami istri, maka kalau dia baru mau bikin sekarang tidak boleh, kecuali di antara mereka ada perjanjian pisah harta. Kalau perusahaannya dibikin ketika mereka masih pacaran, maka begitu dia menikah, dia harus mencari partner baru. Atau melakukan perjanjian pisah harta. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya ini. Bagaimana kalau dengan anak? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Dengan anak kandung. Dengan bapaknya. Ashraf mau bikin perusahaan dengan ayahnya. Bikinlah matskap, bikinlah CV, bikin firma, ataupun bikin PT. Boleh nggak Ashraf bikin perusahaan dengan ayahnya? Berdua saja. Mungkin boleh, Pak, kalau misalkan si anak itu udah cakap secara hukum, Pak. Tapi kalau belum cakap secara hukum, ya belum boleh, Pak. Cakap secara hukum tuh yang gimana maksudnya, Andis? Pak Bincar. Cakap secara hukum itu, Pak, dalam hal misalkan kalau dari KUH Perdata, seingat saya, Pak, itu di atas 21 tahun, terus tidak memiliki gangguan kepribadian, misalkan kayak dia orang ODGJ. Nah, seperti itu, Pak. Ya, oke. Secara umum benar, tapi batas usianya nanti saya akan bikin videonya lagi. Karena itu materi PIH sebenarnya, atau materi hukum perdata ya. Tapi secara garis besar betul yang dibilang Binsar tadi. Sepanjang si anak sudah dewasa dan tidak membutuhkan perwalian, tidak di bawah pengampuan. Kalau tidak dewasa kan di bawah perwalian. Kalau sudah dewasa dan tidak cakap hukum, maka di bawah pengampuan dia. Sepanjang Ashraf telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan, maka dia jadi subjek tersendiri. Boleh nggak? Walaupun belum menikah, boleh.
Kalau belum dewasa sudah menikah, Pak, ya sudah dewasa jatuhnya. Batas usianya berapa? Ada yang 21, 18, 17, dan lain sebagainya. Nanti saya akan bahas di forum tersendiri, saya akan bikin videonya deh. Karena bukan materi kita di kelas ini ya. Itu materi di PIH maupun di hukum perdata. Nah, secara garis besar betul. Boleh bikin dengan anaknya. Yang penting sudah dewasa. Begitu ya, Anissa. Yang lain tadi, ada yang belum terjawab kemarin? Sudah semua ya. Kalau yang perusahaan perseorangan, tadi Vira tadi yang tanyakan Vira, nanti sekaligus kita jawab pas materi PT ya. Oke, sekarang kita masuk ke perseroan terbatas. Izin bertanya, Pak. Ya, Mika. Ini yang seputar masalah firma tadi, Pak. Kan tadi Bapak sempat menyinggung bahwa firma itu didaftarkan di Kemenkumham untuk akta otentiknya, Pak. Sementara untuk pendaftaran firmanya sendiri, itu tuh ada yang menyatakan bahwa harus didaftarkannya tuh di beda-beda tempat, Pak. Jadi ada yang menyatakan bahwa itu harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri atau di kalangan ahli hukum gitu, Pak. Jadi ini ada perbedaan pendapat gitu, Pak, kalau dari bahan ajar. Jadi yang sebenarnya itu untuk firmanya sendiri didaftarkannya di mana, Pak? Bahan ajar di mana, Mika? Di ini, Pak, Simultext tahun 2020. Berarti dia nggak update itu. Tadi pas saya ngobrol itu kayak Mika lagi ke toilet tadi itu. Iya, mungkin, Pak. Jadi KUH Dagang memang bilang firma dan CV itu didaftarkan, jadi buat akta autentik dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri. Tapi sejak berlakunya Permenkumham nomor 17 tahun 2018 itu sudah nggak berlaku lagi. Jadi harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Makanya di slide saya nggak bahas lagi tentang konsekuensi dari sekarang masih berlaku sih kalau memang nggak didaftarkan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah dulu di slide saya yang saya bagi itu bagaimana konsekuensi kalau firma dan CV tidak didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri. Sama dengan pertanyaannya, bagaimana kalau firma dan CV tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM? Apa konsekuensinya? Apakah firma dan CV atau matskap tadi menjadi tidak sah pendiriannya? Gimana? Jawabannya gimana? Jawabannya tetap sah. Oke ya. Karena pendiriannya itu tetap sah seperti persekutuan perdata, firma. Tidak ada yang mencabut ketentuan di KUH Perdata dan KUH Dagang bahwa mereka tetap sah. Akan tetapi ikan pihak ketiga. Ikan mereka ketiganya itu begini. Tidak boleh merugikan pihak ketiga beritikat baik. Tadi kok kehapus ya? Ntar saya masih punya. Oh, ini dia. Nah, misalnya begini. Ini ada firma. Ketika saya ngomong firma dan CV, maka yang ada di benak Anda ini berarti ada sekutu aktif ya. Sekutu aktif. Sekutu aktif. CV berarti ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Bisa lebih dari satu masing-masing. Sekutu aktif ini berarti otomatis berwenang ya, berwenang mewakili firma. Ini berwenang mewakili CV. Begitu ya. Ketentuan ini teman-teman, ini nggak berwenang nih, pasif. Pasif, tidak berwenang.
Oh, sebentar, saya tambahkan lagi. Berwenang mewakili FA, kecuali yang dikecualikan. Masih ingat ya? Kecuali yang dikecualikan. Saya ulang lagi. Ketika saya ngomong firma, maka di sana ada sekutu yang semuanya aktif. Aktif. Tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari sekutu yang lain, maka masing-masing sekutu boleh menandatangani kontrak, berbuat, atau melakukan kerjasama dengan pihak lain, mengatasnamakan firma. Boleh. Demi hukum otomatis. Kecuali di akta atau di anggaran dasar atau di akta pendirian firma disebutkan bahwa sekutu ini tidak berwenang. Jadi kalau nggak disebutkan pengecualian, maka semuanya berwenang, begitu. Di akta pendiriannya. Akta pendirian itu bisa di dalamnya ada anggaran dasarnya. Anggaran dasar itu undang-undangnya bagi persekutuan, bagi perusahaan itu anggaran dasar. Ya, aturan main itu ada di anggaran dasar. Siapa yang berwenang, siapa yang tidak. Nah, kalau di anggaran dasar tidak diatur, maka semuanya berwenang. Tapi kalau di anggaran dasar disebutkan bahwa sekutu si A atau sekutu B atau sekutu C tidak berwenang, baru dia tidak berwenang. Oke. Nah, di CV juga begitu. Di anggaran dasarnya bilang bahwa si A sekutu aktif, si B sekutu aktif, si C sekutu pasif. Di anggaran dasar bunyi. Oke. Akan tetapi, ini kan penting tuh berarti anggaran dasar. Yang bunyi semua. Tadi siapa yang aktif, siapa yang pasif, itu kan sesuatu yang penting untuk menentukan siapa yang berhak bertindak ataupun tidak. Oleh karenanya, kalau dia tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM atau di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tidak diumumkan dalam berita negara BNRI Republik Indonesia, maka orang lain kan nggak tahu. Karena nggak bisa mengakses anggaran dasarnya, siapa yang aktif, siapa yang pasif, siapa yang dikecualikan untuk berwenang. Saya taunya Anda firma, saya taunya Anda CV. Ketika dia ada salah sekutu berkontrak dengan PT atau bank gitu ya, bank X gitu. Maka Bank X ini ketika memandang si sekutu tadi, salah satu sekutu, dia berhak seperti innocence gitu. Saya kan nggak tahu bahwa sekutu ini sekutu pasif. Bahwa sekutu ini sekutu pasif. Saya nggak tahu bahwa sekutu ini yang dikecualikan. Maka Anda sekutu yang lain-lain ini Anda nggak boleh ngelak dari tanggung jawab untuk melunasi utang ke saya. Kenapa? Salah sendiri Anda nggak daftarkan sehingga saya tidak tahu bahwa sekutu si X ini sebenarnya Anda kecualikan. Saya nggak tahu. Maka dengan tidak didaftarkannya firma dan CV ini bukan berarti dia tidak sah, tapi resikonya menjadi berat bagi sekutu yang lain. Kenapa? Karena Bank X ini dia boleh bertindak menjalin kerjasama dengan sekutu siapapun seolah-olah mewakili firma atau CV. Artinya gini kalimatnya. Kalau tidak didaftarkan, maka siap dengan konsekuensi pihak eksternal tidak tahu mana yang sekutu yang tidak boleh bekerja sama dengan mengatasnamakan firma. Intinya tidak boleh gara-gara tidak didaftarkan oleh Anda menjadi merugikan kepentingan pihak ketiga beretikat baik. Bisa ditangkap maksud saya ya. Jadi nggak boleh ada sekutu yang bersembunyi. Saya kan sekutu pasif, saya nggak ikut tanggung jawab dong apa yang dilakukan oleh sekutu aktif. Iya, betul. Prinsip itu berlaku kalau akte Anda, anggaran dasar Anda daftarkan. Anda publish di negara. Nah, bagaimana orang lain tahu bahwa Anda sekutu pasif? Orang Anda nggak pernah publish. Maka orang lain ketika berinteraksi dengan Anda,
Ataupun gini, ngelaknya begini. Si sekutu aktif akan mendenial gitu ya, menolak, bertanggung jawab. Saya akan menolak bertanggung jawab atas utang yang dilakukan oleh sekutu B, karena sekutu B ini kan sekutu pasif, dia nggak boleh mengikat saya dong. Harusnya saya yang mengikat kontrak. Kok Anda mau ngasih pinjaman ke sekutu B, padahal dia sekutu pasif? Atau kok Anda mau mengikat kontrak dengan sekutu C, padahal dia kan sekutu yang kami kecualikan untuk membuat kontrak. Dia nggak boleh mengatasnamakan kami. Si kreditornya enak aja ngomong, gampang jawabnya. Mana buktinya bahwa si B adalah sekutu pasif? Mana buktinya bahwa sekutu C adalah sekutu yang Anda kecualikan untuk mengikat kontrak dengan pihak ketiga? Ada ini di anggaran dasar. Mana anggaran dasarnya? Apakah Anda daftarkan? Apakah Anda umumkan di berita negara? Tidak. Saya tahu dari mana gitu. Dan itu kita dalam si sekutu A tadi, sekutu aktif yang sebenarnya hanya dia yang boleh bertindak misalnya, dia nggak bisa ngelak lagi. Kenapa? Salah sendiri, nggak didaftarkan. Jadi seolah-olah kalau CV tidak didaftarkan, maka dia seolah-olah seperti firma. Karena orang lain melihat dia semuanya aktif. Kalau CV tidak didaftarkan, maka orang lain, orang luar, eksternal, memandang CV tadi seolah-olah seperti firma. Artinya semuanya dianggap berhak untuk mewakili firma. Gitu. Ya. Kalau firma ya seolah-olah firma yang tanpa ada sekutu yang dikecualikan. Jadi tidak boleh ada sekutu aktif yang mengelak dari tanggung jawab dengan alasan, oh itu kontrak dibuat oleh sekutu yang dikecualikan. Oh itu kontrak yang dibuat oleh sekutu pasif yang harusnya tidak boleh bertindak. Tidak boleh. Kecuali kalau sudah didaftarkan, si Bank A tahu nih di Kementerian Hukum dan HAM sudah terdaftar, di sistem administrasi badan usaha, sudah bunyi di anggaran dasarnya bahwa sekutu C, sekutu B, itu nggak boleh mengikat kontrak atas nama persekutuan. Tapi banknya tetap nekat. Kalau gagal bayar, ya bank hanya bisa nagih ke sekutu C atau sekutu B. Nggak boleh nagih ke sekutu A. Kenapa? Sudah tahu kok, saya udah bilang di anggaran dasar. Anda bisa lihat kok di SABU. Dia nggak boleh bertindak atas nama persekutuan. Kenapa Anda nekat? Artinya Bank X tidak memahami siapa yang punya legal standing. Ini nggak punya legal standing. Ya, kalimatnya jadi begitu. Kalau tidak didaftarkan, maka orang lain, orang eksternal, memandang persekutuan, semuanya punya legal standing mewakili perusahaan. Tapi kalau didaftarkan, pihak eksternal harus lihat di SABU, Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM. Oh, si ini ternyata nggak boleh mengikatkan kontraknya. Mengikat kontrak dengan pihak eksternal. Kalau saya mengikat kontrak dengan dia, saya harus siap dengan konsekuensinya. Saya hanya bisa menagih kepada pribadi yang mengikat kontrak saja. Sekutu yang lain, yang tadi saya bilang, oh, Ayu dia punya aset banyak. Saya ngincer kalau gagal nanti kan ada Ayu sebagai jaminan hartanya gitu. Nggak bisa. Karena Ayu sudah mengumumkan di SABU bahwa sekutu yang ini, Bani tadi nggak boleh mengikat sekutu yang lain. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi itu untuk persekutuan perdata firma terkait dengan tanggung jawab atau pengikatan yang dibuat oleh para sekutu. Baik, sekarang kita masuk di persekutuan di perseroan terbatas. Sebentar, saya ngelihat baterai saya ya. Baterai saya udah sampai semana ini. Masih cukup, sebentar saya kasih pengantar. Kita sampai jam 1 ya? Iya, Pak. Oke. Kalau nanti nggak cukup, karena saya mesti mesti pindah tempat, baterai habis, dan itu kan butuh waktu ya, ngomong segala macam. Jadi nanti
saya akan cari kelas pengganti teman-teman seperti yang tadi. Di hari libur pun nggak masalah misalnya, atau malam atau apa, sebisanya teman-teman. Saya akan ganti durasi waktu yang berkurang itu. Karena kalau kita nyari waktu pengganti di BAK akan sulit. Karena ini hari Rabu kan libur. Kemudian pada geser-geser juga kelas-kelas yang lain. Nanti pakai room pribadi saya seperti yang kemarin ya. Jadi intinya saya akan tetap mengganti materi yang berkurang. Karena kendala teknis yang tidak bisa saya kesulitan karena pagi ini anak-anak kan sudah mulai, anak-anak saya ya, ada membagi waktunya agak susah gitu. Jadwal sekolah PTM-nya udah, jadi itu kepentingan, itu masalah pribadi saya nggak boleh jadikan alasan gitu. Tapi hari ini saya agak susah mengatur tadi, sehingga kapan harus berangkat sudah mepet waktu, sehingga saya harus tidak berada di tempat yang seharusnya. Jadi berat sekali saya nih PJJ sekarang ini karena masalah jaringan ini. Saya juga bingung nih solusinya ya. Oke, saya lanjutkan untuk perseroan terbatas. Nanti saya akan mencari, karena waktu kita banyak yang kepotong, nanti saya akan ganti waktunya. Jadi mungkin hari ini kalau baterai saya habis, teman-teman, kita selesaikan hari ini, nggak kita lanjut gitu ya. Nanti begitu baterainya mau habis, saya upload di portal, kita bisa lanjutkan di WA group, walaupun itu diperbolehkan ya. Yang penting kan sampai dengan di perkuliahan itu 1 jam Zoom, kemudian tapi saya memilih enggak, saya sepanjang Anda tidak ada kendala dengan sinyal, kita Zoom-an saja. Dan saya akan memberikan materi, karena ini hal yang penting untuk dipahami oleh mahasiswa. Kadang untuk belajar sendiri, kayak tadi yang hal-hal yang penting, yang kecil tadi ya, soal konsekuensi tidak didaftarkan. Itu kan, kalau kita membaca bahwa harus didaftarkan, seolah-olah kan kalau enggak berarti batal gitu. Tidak sah dan segala macam. Untuk memahami hal yang urgent seperti tadi tentu tidak mudah kalau dibaca sendiri. Maka kita butuh banyak diskusi ya. Nah, sekarang kita masuk ke perseroan terbatas. Perseroan terbatas berbeda dengan Matskap, Firma maupun Persekutuan Perdata yang merupakan badan usaha non badan hukum. Kita sekarang masuk di salah satu badan usaha yang berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas. Tadi saya sudah share kepada Anda, tapi sebenarnya itu masih banyak yang perlu saya tambah-tambahkan segala macam ya. Nggak sempat, tapi ini udah lumayan saya ambil peraturannya ada banyak ya yang terkait dengan perseroan terbatas. Bahwa perseroan terbatas menurut KUH Dagang sebenarnya sudah mengatur tentang perseroan terbatas ya, walaupun tidak memberikan definisi secara eksplisit, melainkan hanya gambaran saja bahwa perseroan terbatas tidak mempunyai suatu firma dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari perseronya, namun diambil dari perseroan itu sendiri dengan tujuan perusahaannya semata-mata. Artinya sudah menyadari di KUH Dagang sendiri sudah mengintroduce adanya satu bentuk badan usaha yang memang secara kepribadian dia itu terpisah dari perseronya, terpisah dari si pemiliknya. Jadi kan salah satu karakteristik dari Matskap, Firma, dan Persekutuan Perdata adalah sifat kepribadian si pemilik. Artinya dialah yang menjalankan kegiatan usaha. Dialah si pemilik. Entitas atau badan usaha itu merupakan satu kesatuan yang sama dengan pribadi si pemiliknya. Cuman terkadang ada orang yang ternyata dia punya modal, dia punya ya modal tadi ya, punya harta, punya modal yang bingung mau dialokasikan kemana. Kalau ditaruh di bank bunganya begitu-begitu saja, nggak seberapa.
Padahal dia tahu ketemu sama orang yang punya keahlian tertentu. Kalau dijalankan, ada bisnis di sektor ini, di pertambangan, di kelapa sawit, dan lain sebagainya, di perusahaan perdagangan besar, maka return-nya akan besar. Tapi dia kalau disuruh menjalankan kegiatan usaha sendiri, nggak ini dia, nggak punya waktu dan nggak punya keahlian. Maka diciptakanlah forum-forum atau satu lembaga badan usaha tertentu yang mengakomodir kepentingan tadi. Orang yang punya harta, tapi nggak punya waktu, nggak punya keahlian, tapi dia bisa menikmati return yang sama. Yang tidak dalam bentuk pinjaman. Ya, kan instrumen itu ada pinjaman, ada kepemilikan. Dia pengen tetap punya perusahaan, tapi kesediaan saya untuk menanggung resiko, kalaupun nanti hilang, ya duit saya itu saja. Kalau sampai ke harta pribadi, jangan dong. Saya kan nggak ikut mencampuri perusahaan. Saya kan tidak ikut mengelola day to day setiap hari. Masa saya harus ikut bertanggung jawab? Kalau gitu CV dong. Jadi sekutu pasif. Ya, itu dimungkinkan jadi CV. Tapi kan skala bisnisnya kalau CV tentu tidak sebesar PT. Karena dia bukan badan hukum. Karena ada sekutu yang lain yang aktif. Entitasnya nggak misah dari sekutu yang aktif tadi. Gitu. Maka nanggung. Mending satu entitas yang jadi subjek sendiri. Sebagai person sendiri. Subjek hukum sendiri. Sehingga benar-benar si badan hukum tadi mandiri. Punya harta sendiri yang terlepas dari harta si pemilik. Nah, ini nanti pertanyaan dengan Vira tadi nyambung gitu. Soal pertanggungjawaban. Tapi sepertinya nggak bisa kita bahas hari ini yang perusahaan PT perseorangan atau PT perorangan. Yang kemarin clue-nya saya bilang bahwa niat pemerintah ingin memberikan kemudahan. Tapi jangan sampai pula niat baik itu, kemudahan yang ingin diberikan tadi, menyimpan bom waktu. Kita kan tadi sudah bicara tentang urgensi soal pertanggungjawaban. Dalam case real, teman-teman, sekutu-sekutu dalam firma, matskap, CV, ini berantem terus dengan pihak ketiga. Ketika apa? Hartanya disita untuk lunasi utang. Dia mengatakan, saya nggak ikut bertanggung jawab karena itu dilakukan oleh sekutu dan segala macam. Saya bentuknya matskap loh, bukan firma loh. Walaupun namanya firma, tapi sebenarnya kami matskap. Walaupun matskap, ada yang satu case, nanti saya tunjukkan, ada usaha dagang malah. Ada usaha dagang UD, perseorangan, tapi dia oleh hakim dianggap dia sebagai persekutuan perdata. Karena dia melakukan, ternyata substansinya dia persekutuan perdata. Dan dia menerima kuasa untuk mengikat sekutu yang lain. Padahal persekutuan perdata. Jadi antara bos sama sekretarisnya. Jadi ada case-case yang seperti itu terjadi, teman-teman. Dia bilangnya persekutuan perdata, ternyata yang melakukan tindakan-tindakan aktif itu, pengurusan aktif, malah si sekretarisnya tadi, bahkan sampai mengambil utang kredit dan segala macam untuk keperluan si PD tadi. Permasalahan itu jatuh nanti setelah si mitranya tadi, si bosnya tadi nggak ada, ahli warisnya disuruh ikut nanggung gitu. Jadi yang seperti tadi itu, konsekuensinya kalau perusahaan perseorangan adalah kalau nanti si pemiliknya atau pemegang saham kalau meninggal, bagaimana dengan ahli waris? Sementara usahanya masih jalan dan segala macam. Nah, oleh karenanya dibutuhkanlah satu entitas badan hukum yang memang dia terlepas. Bukti kepemilikannya ya berupa sero-sero atau saham-saham itu. Gitu ya, tidak tercampur dengan harta pribadi. Nah, ini menjadi menarik seperti yang disampaikan Nisa tadi. Bagaimana kalau perusahaan perseorangan, Pak, misahinnya gimana satu orang dengan itu? Nah, nanti saya akan bahas tentang asas-asas ataupun prinsip-prinsip hukum perusahaan yang diadopsi dari negara-negara common law. Ada namanya alter ego. Alter ego saya tambahkan berbarengan dengan piercing the corporate veil, kemudian business judgment rules dan lain segala macam. Itu nanti kita akan bahas ya.
bagaimana coba organ PT yang ada 3 itu manunggal menyatu jadi satu gitu. Di satu pemilik. Keren sih gitu. Salah satu pemberitaan belum lama ini ada pejabat Kementerian Hukum dan HAM yang mengatakan ini terobosan pertama di dunia. PT didirikan oleh perusahaan perseorangan. Menurut saya itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan sih menurut saya. Dari konteks kemudahan berinvestasi, kemudahan berusaha, iya, itu patut dibanggakan. Tapi ada potensi bom waktu menurut saya di belakang. Walaupun ini hanya untuk perusahaan dengan skala mikro dan kecil, tapi tetap saja mikro dan kecil kita itu sudah gede, omset 15 miliar gitu. Potensi apa? Potensi berantem nanti antara sesama warga negara. Soal apa? Bagaimana bisa memisahkan? Apakah orang kita, pengusaha kita sudah bagus memisahkan pencatatan antara perusahaan dengan kebutuhan pribadi? Bagaimana kita bisa membedakan ketika Mike punya PT perorangan, kapan Mike pinjam uang ke bank untuk anaknya sekolah, dengan pinjam uang ke bank untuk PT membeli bahan baku. Siapa yang tahu dalam hatinya Mike? Bilang saja ini untuk kebutuhan bahan baku, padahal dipinjam dulu. Kan transfernya ke PT. Siapa sih yang susah tinggal mengajukan pakai rekening PT atau rekening pribadi? Bagaimana membuktikan nanti bank bisa menyita harta Mike atau tidak? Mike ngelak, saya nggak bisa disita rumah saya, itu kan utangnya PT saya misalnya. Ya kan? Tapi kan kamu, saya dulu pinjamnya atas nama PT kok, nih buktinya. Surat permohonan juga atas nama PT, kemudian rekening penerimaan juga atas nama PT. Taruhlah misalnya Mike sudah bisa memisahkan pembukuan itu. Nah, itu potensi. Jadi perkara di pengadilan kalau itu terjadi, itu akan makin banyak lagi. PT yang sekarang ini minimal 2 orang saja, apalagi PT tertutup, itu dispute di situ aja tinggi sekali. Apalagi sekarang 1 orang. Gitu. Nah, jadi dilema ya, memang dilematis. Niat baik untuk memberikan kemudahan, niat pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha, patut kita dukung gitu. Tapi ketika fasilitas kemudahan itu kemudian membawa konsekuensi. Jadi kalau teman-teman dari praktisi hukum di bidang notariatan, notaris, ya agak kurang seretnya karena untuk bikin PT perseorangan nggak perlu harus pakai akta notaris lagi sekarang. Bayangkan bikin PT nggak perlu akta notaris, memangkas birokrasi, betul murah jadinya. Artinya mudah untuk bikin PT. Cuman bayangkan kalau setiap orang bisa bikin PT sekarang. Andis bikin PT, Binsar bikin PT, saya bikin PT. Kemudahan perizinan yang seperti ini, kalau dimanfaatkan oleh pengusaha yang memang beritikat baik, memang ingin berusaha jadi punya bendera sendiri yang bonafit karena judulnya PT gitu. Tapi kalau jatuh kepada orang-orang yang bikin perusahaan hanya untuk hit and run. Tapi nanti kita bahas ya kewajiban untuk membuat laporan 6 bulan setelah akhir tahun segala macam gitu ya. Memang berbeda dengan perusahaan perseorangan. Tapi nanti kita bahas di bagian piercing di pertemuan ke-5 atau 6 ya yang terkait dengan pertanggungjawaban direksi, asas-asas yang berlaku bagi perseroan terbatas ya, fiduciary duty, business judgment rule, duty of care. Nanti kita akan bahas sekaligus untuk yang perseroan perorangan tadi. Tapi sekilas pertanyaan Anissa tadi itu sekelumit yang akan kita bahas tuh itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang PT. Bentar saya sambil nengok baterai ya. Saya nengok baterai saya. Wah, udah nggak terlalu banyak sebenarnya teman-teman ya. Sekilas saja saya kasih clue, overview saja yang teman-teman nanti perlu baca ya. Perlu dalami sehingga nanti pas di pertemuan keberapa
pengganti, kita bisa lebih diskusi lagi ya. Intinya gini, ini ada definisi PT. Kemudian yang perlu Anda pahami adalah PT berulang kali kita bilang bahwa PT merupakan badan hukum. Kenapa dia disebut badan hukum? Salah satunya adalah adanya pengesahan dari otoritas negara, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaannya adalah, kapan satu PT yang namanya perseroan terbatas mulai berstatus sebagai badan hukum? Ada soal pengesahan, kapan pengesahan kan? Nah, kemudian yang perlu Anda pelajari lagi adalah bagaimana dengan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan hukum para pendiri sebelum PT berstatus sebagai badan hukum. Karena seringkali PT terjadi, itu diawali dengan kesamaan pendirian itu. Kadang ada yang dimulai dari para pendiri yang sebenarnya sudah punya job, punya order tersendiri. Ada proyek-proyek yang diberikan kepada seseorang dan segala macam. Jadi pekerjaan itu sebenarnya sudah ada. Tapi PT-nya belum ada. Sehingga yuk kita bikin PT aja loh untuk menyelaksanakan permintaan atau pekerjaan dari kementerian, dari PT, terus dapat subkon dari perusahaan-perusahaan yang lain misalnya. Sehingga kalau itu dilepas, nunggu PT jadi, maka peluang itu akan hilang. Maka seringkali para pendiri ini sudah mengikat kontrak dengan kliennya. Termasuk pendanaannya. Pinjam uang ke bank dan lain sebagainya. Nah, para pendiri ini sudah mengikatkan diri. Ada yang satu orang sudah ngambil ke bank, dapat klien segala macam, kemudian menggandeng klien yang lain, yang tanda tangan salah satu calon pendiri misalnya. Nah, perbuatan-perbuatan hukum ini, apakah bisa dimintai pertanggungjawaban kepada PT nantinya kalau sudah disahkan? Anda pelajari itu. Di sini ada, saya sudah copy paste semua ya. Sudah peraturan-peraturannya ya. Kemudian, apakah PT bisa didirikan satu orang? Oh, ternyata harus dua orang, tapi ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Dalam hal apa dikecualikan bahwa PT bisa didirikan oleh satu orang? Ada yang bisa selamanya satu orang, ada yang sementara. Tapi syaratnya harus segera mencari partner baru. Kalau enggak, maka dia batal status PT-nya. Atau tanggung jawabnya menjadi tak terbatas. Nah, itu Anda baca di situ ya. Terus syarat modal, ini yang berlaku sekarang sih di pasca peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2016 diperkuat di Undang-Undang Cipta Kerja menjadi batasannya menjadi begitu. Anda baca lagi ya, ini batasan UMKM, tapi yang boleh PT perorangan itu hanya yang mikro dan kecil saja, menengah nggak boleh. Nah, batasannya itu ini. Bukan hanya omset, tapi peredaran usaha juga. Modal usaha dan peredaran usaha. Kemudian organ PT. Apa itu organ PT? Nah, teman-teman seringkali mungkin ada yang dengar kayak misalnya Miko di mod buku yang lain. Bahwa RUPS itu organ PT yang tertinggi. Itu aturan di undang-undang yang lama. Undang-Undang PT tahun 95. Di Undang-Undang PT tahun 2007 nggak ada kata-kata bahwa organ PT yang tertinggi. Nggak ada kata-kata RUPS itu yang tertinggi dibanding komisaris dan direksi. Nggak ada kata-kata itu. Bahwa masing-masing punya tugas-tugas dan RUPS memang melaksanakan tugas yang tidak dimiliki, memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi dan Dewan Komisaris, iya. Tapi tidak ada kata-kata yang tertinggi lagi. Nah, teman-teman nanti baca ya. Saya sudah sampaikan ini direksi sampai dengan pembubaran. Sepertinya pembubaran juga sudah. Nah, pembubaran dan